Al-Babul Thani fi Jitinabi Ma'asil Qalbi. Bab ini pada menyatakan maksiat hati. Ketahui olehmu, hai murid, bahwasanya segala maksiat hati yaitulah perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan, yang jadi jauhmu dengan dia daripada hak Allah Ta'ala. Maka sungguh-sungguh olehmu menghilangkan dia, karena maksudmu itu menghampirkan diri kepadanya Allah, dan supaya jadilah hatimu itu rumahnya Allah, seperti sabda Nabi SAW, qalbul mu'mini baitullah. Artinya hati orang mukmin itu rumahnya Allah Ta'ala. Jadi menyangkut tentang maksiat-maksiat yang ada di dalam hati manusia. Itulah yang disebut dengan penyakit hati. Dengan adanya penyakit hati dalam setiap hati kita ini, maka dengannya lah akan membuat kita semakin jauh dengan Allah. Meskipun secara kasat mata kita berusaha untuk mendekatkan diri secara perbuatan, salatkah, puasakah, zakat, sedekah dan lain-lain segala aktivitas ibadah, selama ada penyakit-penyakit yang dilarang yang ada di dalam hati kita, maka itu bukan semakin dekat dengan Allah, melainkan semakin jauh. Semakin jauh. Maka disebutkan nanti penyakit hati itu ada 10 perkara. Yang pertama, kita perhatikan dulu. Rasulullah pernah menyampaikan pesan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Daging apa darah? Daging, darah, mudghah. Bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang apabila ia baik, maka seluruh anggota akan ikut baik. Bila ia jahat, maka seluruh anggota ikut jahat. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwa itulah yang disebut dengan hati. Oleh sebab itu, kenapa kita harus memperhatikan hati? Karena hatilah sang penentu. Hati. Baik yang dikerjakan oleh anggota badan karena baik perintah hati. Buruk yang dikerjakan oleh anggota badan karena buruknya perintah dari hati. Makanya dalam kaidah ilmu nahwu kan ada istilah, innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisan alal fuadi dalila. Hanya saja ucapan itu ucapan hati, dan Allah menjadikan lisan sebagai hati, dan Allah menjadikan lisan bagi hati sebagai dalil. Maksudnya begini, ucapan yang sesungguhnya yang dihitung itu ialah ucapan hati. Sumber ucapan itu dari hati. Lalu kenapa lisan yang mengucapkan? Itu menandakan bahwa hati berbicara. Hatilah yang membisik. Dan hati akan membisik yang baik bila ia baik. Hati akan membisik yang jelek jika ia jelek. Sehingga kalau mengingat masalah itu, coba kita perhatikan dalam Quran. Ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, maka Allah memulai dengan sumpah. Kan banyak Allah bersumpah dalam
Quran. Contoh wal asri demi masa. Kemudian watin demi buah tin, wal zaitun demi buah zaitun. Artinya apa? Ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, diawali dengan sumpah. Lalu pertanyaannya, di dalam surah apakah yang paling banyak Allah bersumpah di dalamnya? Mana? Yang paling banyak Allah bersumpah. Nah, kita lihat di antaranya dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza yaghshaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Berapa kali Allah bersumpah? 11 kali. Dalam surah Asy-Syams Allah bersumpah 11 kali. Setelah Allah bersumpah 11 kali, apa yang ingin Allah katakan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kira-kira penting dia. Allah saja ketika ingin mengucapkan ucapan itu, ingin menyampaikan firman itu, diawali dengan sumpah 11 kali. Asyamsi wa duhaha sampai wa nafsi wa ma sawaha 11 kali. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkannya, ya hati. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya hati atau jiwa. Itulah, oleh sebab itu, bagi orang yang sudah mau melaksanakan ibadah, ia tidak boleh lalai daripada memperhatikan perihal hati. Ini hal yang wajib. Makanya di dalam tarikat-tarikat kan sering disampaikan, terkadang kita ini mudah ketika menjaga maksiat-maksiat zahir. Dengan tidur kita tidak melakukan maksiat, ya. Dengan tidur tidak mengumpat, dengan tidur tidak mencuri, dengan tidur tidak bermaksiat macam-macam. Tetapi dosa yang paling banyak itu terjadinya disebabkan hati. Kita sedang sholat bisa berdosa. Lagi sholat. Kenapa lagi sholat bisa berdosa? Sholat dengan adanya riya, sholat dengan adanya ujub, sholat dengan adanya takabur, itu kan bisa membuat kita berdosa, padahal sedang beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, kata ulama tasawuf, hal yang paling penting kita perhatikan setiap hari ialah menyangkut tentang hati. Karena hatilah yang membuat nanti segala anggota ikut baik. Hatilah sang penentu yang akan mengarahkan seluruh anggota kepada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Nabi bersabda sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, qalbul mu'min baitullah. Artinya orang mukmin itu rumah Allah. Hatinya orang mukmin. Hatinya orang mukmin itu rumah Allah. Apa maknanya? Yakni hati itu ialah tempat tajalli hak Allah Ta'ala. Maka manakala tiada suci hati daripada perangai yang jahat, niscaya tiada ia patut akan rumah. Karena Tuhan itu amat suci daripada perangai yang jahat, dan lagi tempatnya pun amat suci. Jadi hati orang mukmin itu rumah Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala itu bertempat di hati kita, bukan.
dengan hatilah orang mukmin akan selalu ingat kepada Allah. Tempat ingat Allah itu ya pakai hati, dengan menggunakan hati. Hati yang bersih tentu akan selalu ingat kepada Allah. Kenapa hati yang bersih ingat kepada Allah? Karena Allah itu tidak layak pada hati yang tidak bersih dan suci. Maka ketika hati dibersihkan, disebutlah qalbul mukmin baitullah. Artinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Sama seperti masjid Ka'bah, masjid al-masajid baitullah. Masjid-masjid itu rumah Allah. Artinya rumah yang di dalamnya beribadah kepada Allah. Bukan berarti Allah khusus ada di masjid, di tempat lain tiada Allah. Karena Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat dan Allah tidak butuh kepada tempat. Namun kenapa masjid disebut rumah Allah? Artinya di masjid itu manusia beribadah kepada Allah. Al-Ka'bah baitullah. Ka'bah itu rumah Allah. Makanya baik Ka'bah, masjid maupun hati semuanya diarahkan supaya menjadi suci selamanya, supaya pantas disandingkan dengan baitullah, supaya pantas disebut dengan baitullah, disebut dengan rumah Allah. Inilah kenapa hati perlu dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian al-tahira baiti lit-taifina wal akifina wa ruka'is sujud. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam, dan sucikan oleh kedua kamu akan rumahku bagi orang yang kehendak kembali kepadaku dan bagi orang yang cenderung hatinya kepada hampir denganku, yang menyerah diri kepada keredaanku. Ka'bah itu diperintahkan oleh Allah dari semenjak dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Allah Ismail untuk senantiasa dijaga kesuciannya. Kenapa? Ketika manusia datang ke Ka'bah, maka ia akan semata-mata beribadah kepada Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa hari ini ada orang yang main game dekat Ka'bah? Ada orang yang datang ke Ka'bah hanya sebatas selfie-selfie. Itulah kembali kepada hati tadi. Apakah ia pantas disebut qalbul mukmin ataulah tidak? Kemudian wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ia ke dalamnya, niscaya adalah ia sentosa daripada azabku. Yakni barang siapa suci ia akan rumahku daripada najis yang jahat-jahat, yaitu segala perangai yang kecela, niscaya terpelihara daripada siksaku. Dan jadi ia patut akan tajalliku dalamnya, maka tatkala tiada kusucikan hatimu, kau sucikan hatimu, hai murid, daripada segala maksiat, niscaya diputuslah janji Tuhanmu dengan dikau, maka tiada sempurna akan dikau, karena tiada syarat, tiadalah hasil masyru'nya. Kapan hati itu disebut dengan rumah Allah? Ketika ia suci, ketika ia dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ketika hati tidak bersih daripadanya, ada najis-najis di dalamnya, maka ia tidak disebut dengan baitullah. Kenapa? Karena hati yang bersih, man dakhalahu kana aminan. Siapa yang ada bersama dengannya akan menjadi aman. Sama dibandingkan hati ini dengan Ka'bah. Orang yang masuk ke dalam Ka'bah, orang yang berada di dekat Ka'bah itu akan aman.
Wa man dakhalahu kana amina. Orang yang masuk ke dalam masjid ia akan tenang dan tentram. Begitu pula ketika kita dekat dengan orang yang punya hati yang baik, kita pun akan merasa tentram, nyaman dan tenang. Makanya wali-wali Allah itu di antara cirinya, ketika kita dekat dengannya kita akan merasa tenang. Itu wali Allah, bukan yang makali-makali. Okay. Artinya wali Allah itu punya hati yang bersih. Sehingga apa dampak bagi orang yang dekat dengan wali-wali Allah? Ia akan merasa tenang, ia akan merasa tentram. Ini di antara ciri khasnya wali Allah. Apa yang membuat orang lain nyaman dan tentram? Disebabkan oleh hatinya yang bersih. Lalu pertanyaannya, apa saja penyakit yang disebut dengan penyakit hati? Disebutkan di sini, dan adalah segala perangai yang kecelaan yang disuruhkan dikau menghilangkan dia amat banyak, tetapi terhimpunlah sekaliannya itu kepada 10 perkara. Ada 10 macam disebut dengan penyakit hati. Yang pertama, syarhut ta'ah. Kedua, syarhul kalam. Ketiga, ghadab. Keempat, hasad. Kelima, hubbul mal. Keenam, hubbul jah. Ketujuh, hubbul dunia. Kedelapan, takabbur. Kesembilan, ujub. Kesepuluh, riya. Yang pertama tadi syarhut ta'am. Syarhut ta'am artinya banyak makan. Makan besar. Syarhut ta'am, banyak makan. Kedua, syarhul kalam, banyak bicara. Ketiga, ghadab, suka marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Keempat, hasad, dengki. Jika ada orang lain dapat nikmat, kita iri dengki, hasad. SMS, suka melihat orang susah, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasad. Kelima, hubbul mal, cinta kepada harta. Hubbul mal ini cinta kepada harta yang dapat melalaikan akhirat. Itu hubbul mal. Kalau cinta kepada harta ya wajar. Kenapa wajar? Karena inilah yang kita cari selama ini. Tetapi kalau terlalu cinta kepada harta lalu mengabaikan ibadah, itu yang disebut oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada. Celaka bagi si pengumpat. Alladzi jama'a malan wa'addada. Siapa pengumpat itu? Orang yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitung. Tiap hari mengumpulkan harta, malamnya sibuk menghitung-hitung, nggak sempat ngaji, nggak sempat ibadah, sibuk mencari, sibuk menghitung. Itu celaka kata Allah. Inilah yang disebut dengan hubbul mal, terlalu cinta kepada harta, yang sehingga melalaikan dirinya daripada ibadah. Kemudian yang keenam, hubbul jah. Ini baru judulnya. Hubbul jah, orang yang senang kepada kemegahan. Hubbul jah. Kan ada, terkadang kita ini senang ketika diberikan apa? Pangkat dan jabatan. Tetapi yang perlu kita ketahui apa? Pangkat dan jabatan itu racun yang sewaktu-waktu bisa membunuh kita bagi orang lain. Ini hubbul jah, termasuk penyakit hati. Bukan berarti nanti yang ketua turun jadi ketua, bukan. Ketua penguasa tetap.
hubbul jah, terlalu cinta kepada jabatan, sehingga dengan jabatan itu melahirkan sifat sombong. Dengan jabatan itu membuat ia sibuk akan urusan dunianya. Ketujuh, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Kalau dalam hadis sambungannya, hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia, takut mati. Kepada dunia terlalu cinta sehingga takut mati. Kenapa takut mati? Karena terlalu cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati itu penyakit hati. Sedangkan kita orang beriman perlu takut mati atau tidak? Mati itu bukan sesuatu yang ditakuti, karena dia sesuatu yang pasti. Namun hal yang perlu diperhatikan persiapan setelah mati. Persiapan. Mati itu sifatnya rahasia. Ia bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, tidak melihat kepada yang tua, tidak pula kepada yang muda. Ia tidak selalu datang kepada orang yang sakit. Bisa jadi yang semalam berkumpul, keesokan harinya telah tiada. Bisa jadi bukan salah. Siapa saja, mati itu tiada melihat. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, ia tidak cepat dan tidak terlambat. Wajar, tepat waktu, on time. Ia datang dengan tepat waktu, tidak terlambat sedikit pun, tidak pula terakhir sedikit pun, tidak cepat, tidak terlambat, itu mati. Maka oleh karena mati itu sesuatu yang pasti, maka kita tidak perlu takut mati. Yang perlu kita takut apa? Tiada bekal setelah mati. Ini yang perlu kita takuti. Tiada bekal. Karena mati ini kan ibarat orang yang berjalan ke alam lain. Kita sedang berjalan, ini hidup, sedang istirahat untuk masuk ke alam lain, alam barzakh, alam selanjutnya dari alam dunia. Ibarat orang yang berangkat dari rumah untuk musafir tanpa bekal yang dipersiapkan, tiada jaminan ia akan hidup aman di perantauan, di tempat perjalanannya. Tiada jaminan untuk aman. Tiada istilah nekat untuk bagi yang mati. Alah, nekat aja, siapa tahu dapat tiket surga gratis. Tidak ada istilah dalam agama persiapan setelah mati itu urusan nekat, tidak. Tetapi itu hal yang perlu diperhatikan sebaik-baiknya. Harus diperhatikan dengan sebenar-benarnya. Maka di antara penyakit hati itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Kemudian ke-8, takabur. Takabur ini sombong. Sombong. Kalau sombong maka merasa lebih baik dari orang lain. Ini terkadang penyakit yang masih ada di dalam diri kita masing-masing, yang nantinya harus diusahakan untuk dihilangkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena hadis dari Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalud darrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya walaupun sebesar darah, yaitu sifat sombong. Gak usah besar-besar, gak usah besar kalau bicara kepada sombong.
sedikit saja ada sifat sombong, itu dapat menghalangi kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sombong itu yang layak bagi Allah. Allah yang layak untuk menyombongkan dirinya. Sedangkan bagi makhluk, setiap yang sombong pasti binasa. Contoh, iblis. Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, maka iblis ini menolak, tidak mau. Kenapa? Karena sombong. Merasa dirinya lebih baik daripada Adam, karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih baik, inilah yang membuat iblis binasa, diusir oleh Allah dari surga. Kita lihat Raja Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam Laut Merah dan mati di dalamnya. Apa yang membuat Fir'aun binasa? Sombongnya. Sampai tingkat sombongnya Fir'aun itu melampaui sombongnya iblis. Lampaui. Iblis tidak berani mengaku dirinya Tuhan, tapi Fir'aun berani. Ana rabbakumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis tidak berani mengucapkan kalimat itu, tapi Fir'aun dengan sombongnya ia berani mengatakan, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, lalu ia menyesal, baru mengakui dan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi apalah daya, saat itu taubatnya sudah tidak diterima. Kenapa? Taubatnya terlambat. Padahal kalau ia telah bertaubat sebelum Allah tenggelamkan, bertaubat, beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, maka Allah akan menerima taubatnya. Inilah sifat yang ke-8 yang disebut dengan penyakit hati, yaitu sombong. Adapun ke-9, ujub. Ujub ini terheran-heran kepada diri sendiri, merasa diri baik tapi bukan bandingannya dengan orang lain. Ini perbedaan ujub dengan takabur. Kalau takabur merasa diri baik banding dengan orang lain, sedangkan ujub merasa heran kepada diri sendiri karena selalu dalam ketaatan. Ujub. Sedangkan yang ke-10, riya. Riya ini ri'a an-nas, memperlihatkan ibadah kepada manusia, mengharap balasan kepada manusia. Maka ketika ibadah harapan balasannya dari manusia, maka sunyi balasan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib atas seorang mukallaf itu memeliharakan dirinya daripada segala kejahatan yang 10 itu. Qad aflaha man zakkaha, ayat yang kita baca tadi. Qad aflaha man zakkaha, firman Allah Ta'ala, bahagia orang yang menyuci dirinya daripada segala perangai itu, maka jika tiada terpelihara, niscaya tiada bahagia bagimu karena bersalahan syaratnya. Nah, sekian dulu yang kita sampaikan menyangkut tentang penyakit-penyakit yang di dalam hati kita manusia. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya? Iban tunggu sekalian, ada pertanyaan? Ini kahang dia bergawa nih, syarhul kalam. Nah, ini baru judulnya 10 penyakit hati yang harus oleh setiap kita manusia membersihkan ini. Jadi tujuan dari kita mempelajari penyakit-penyakit hati ini, pertama untuk mengetahui
Kalau sudah mengetahui, maka akan mudah untuk membersihi. Bagaimana kita bisa menghindari kalau kita tidak mengetahui? Ini tujuannya. Walaupun tidak bisa secara spontan membersihkan seluruh sifat-sifat yang tercela yang disebutkan tadi, minimal ada saat-saat kalau kita misalkan beribadah atau lagi makan atau lagi berbicara, ingat kalau terlalu banyak bicara yang tidak ada faedah, ini syarul kalam. Stop dulu dari membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ketika makan yang terlalu berlebihan, besar, lebih dari kadar kebutuhan badan kita, kan beda nih, kadarnya kan beda-beda. Artinya kebutuhan seseorang tidak bisa dinilai dengan kebutuhan orang yang lainnya dari segi makanan, contoh. Dari segi makanan, artinya Nabi memberikan batas dalam kitab Syarh sedikit. Kalau bicara makan, makanlah sebelum kenyang, berhentilah sebelum lapar. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum ini dalam kitab Syarh sedikit. Makan sebelum lapar, maknanya apa? Kalau kita makan lagi lapar yang bersangatan, ini nggak ada jedanya nanti, ada stopnya. Tapi kalau makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, berhenti sebelum kenyang. Nah, itulah yang kemudian ditanya orang, ya Rasulullah, kenapa orang Mekah, orang Madinah pada saat itu jarang yang sakit? Apa jawaban Nabi? Nahnu qaumun, kami adalah kaum la nakulul illal jiwa, yang tidak makan kecuali lapar saja. Kami kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Artinya kalau memang sangat butuh, makan sedikit. Makanya oleh Nabi dan para sahabat bukan jarang sakit. Nah, inilah 10 macam penyakit hati yang ada di dalam setiap kita masing-masing. Dan penyakit hati ini bukan sekali bersih langsung bersih. Artinya begini, ibarat hati ini ibarat kaca cermin. Hari ini kita bersihkan, bersih. Besok berdebu lagi, bersihkan lagi, berdebu lagi, bersihkan lagi, berdebu lagi. Artinya setiap kali ia kotor, maka setiap kali itulah kita bersihkan. Bukan artinya kalau lah sudah dihilangkan sekali selamanya tidak akan kembali, ia akan terus kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikiman kundi, orang-orang. Nah, kemudian lanjutnya faslun pada menyatakan syarhu ta'am, penjelasan satu persatu dari 10 penyakit hati itu. Syarhu ta'am yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan, yaitulah kejahatan yang amat jahat. Ini dilihat dari kacamata ilmu tasawuf, bahwa makan yang berlebihan itu suatu kejahatan. Bukan kejahatan biasa yang amat jahat. Yang amat jahat, kejahatan yang amat jahat. Karena kenyang itu jadi daripada kuat anggota. Karena kalau sudah kenyang, anggota kan sudah kuat penilaiannya. Dan kuat anggota itu membawai ia berbuat yang ditegakkan Allah Ta'ala daripada segala perbuatan maksiat. Dan maksiat itu membawai kepada neraka. Karena sebab itulah banyak makan itu jahat daripada yang jahat. Ini ketika
penggunaan tenaga setelah didapatkan dari hasil makan kepada jalan yang tidak baik. Makanya di dalam ilmu fikih kalau kita kombinasikannya begini, hukum makan minum itu apa? Harus atau boleh atau mubah. Yang dikatakan mubah, berbuat atau tidak, tidak berpahala, tidak berdosa. Mau berbuat tidak berpahala, tidak berdosa, mau meninggalkannya pun tidak berpahala, tidak berdosa. Tetapi sesuatu yang sifatnya mubah bisa menghasilkan pahala jika kasatnya baik. Dan sesuatu yang mubah bisa menghasilkan dosa jika kasatnya tujuannya buruk. Maka sebagaimana disampaikan ini, tujuan daripada makan untuk kuat berbuat maksiat, hukum makan itu maksiat. Karena hukmul maqasid ka hukmil wasail. Hukum tujuan sama seperti hukum perantara, sama seperti hukmul wasail ka hukmil waqasid. Hukum perantara sama seperti hukum tujuan. Kalau contoh yang lain begini, kita tidak berbuat maksiat tapi mengarahkan orang lain untuk maksiat. Datang seorang, di mana tempat berzina? Oh, sana. Contoh, ini kan menunjuk, mengarahkan. Kita tidak berzina tapi mengarahkan, menunjuk jalan kepada orang lain untuk bisa berzina. Ini sama, berbuat atau tidak dianggap orang yang menolong dalam maksiat. Man a'ana ala maksiatin kana lahu syarikullah. Siapa yang menolong maksiat maka ia termasuk si pelaku maksiat. Saya tidak berbuat, cuma membantu aja. Bantu sama. Nah, jadi syarhut ta'am ini dalam pandangan kacamata ilmu tasawuf itu dianggap penyakit hati. Kenapa? Karena kebanyakan manusia kalau sudah kenyang malas ibadah. Kebanyakan. Walaupun ada orang yang sudah kenyang sanggup beribadah, tapi tetap beda. Orang yang beribadah dalam keadaan terlalu kenyang dengan yang biasa kan beda. Kualitas ibadahnya beda. Contohnya sholat tarawih. Lagi buka puasa bersama semangat. Ketika sholat tarawih 2/3 orang, 2/3 yang hadir untuk buka puasa bersama tidak sanggup sholat tarawih. Alasannya macam-macam. Sholat di rumah, sampai rumah tidur. Dan sholat di sana, rupanya tidak sholat di sana. Ini salah satu yang dinilai dalam ilmu tasawuf. Kenapa terlalu kenyang itu, banyak makan itu dianggap penyakit hati. Karena kebanyakan manusia kalau sudah kenyang malas ibadah. Karena malas ibadah ini yang disebut dengan penyakit hati. Nih, kemudian disebut oleh Allah dalam Quran, "Kulu washrabu wa la tasrafu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan oleh kamu dan minum olehmu dan jangan kamu berlebih-lebihan. Kalau mau makan silakan, kalau mau minum silakan. Yang dilarang itu apa? Berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih ia akan orang yang berlebih-lebihan. Artinya orang yang banyak makan. Maka tatkala engkau ketahui hai murid akan tegak hak Allah Ta'ala dan tiada ia kasih akan orang yang kenyang, dan engkau itu sangat berkehendak kepada kasihnya, maka kurangkan olehmu akan makanmu dengan sekali sedikit, dan hingga kekalkan olehmu akan makan sekedar kuasa engkau berbuat ibadah akan Tuhanmu.
Tapi jangan nanti daf'atan wahidah, langsung sekali tembak. Artinya kalau untuk latihan yang perlahan-lahan, perlahan, jadi sedikit demi sedikit, kurangi pelan-pelan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Ma min amalin ahabba ilallahi ta'ala min jaw'in wa adshin." Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada amal yang terlebih kasih kepada hak Allah Ta'ala lain daripada lapar dan dahaga. Karena sedikit makan itu memadai dengan sedikit harta. Dan sedikit harta itu yaitu tiada sangat berkehendak kepada berusaha, dan meninggal usaha itu selamat ia daripada kejahatan manusia, dan tinggal ibadah dan selamat daripada keduanya itu membawai kepada surga. Sebab itulah lapar itu dinamakan anak kunci surga, kan? Lapar itu anak kunci surga. Anak dengan lapar, arti lapar ini perut dalam keadaan pertengahan, tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, sehingga ketika bergerak untuk melaksanakan ibadah tidak dihambat oleh adanya rasa kenyang yang berlebihan. Jadi arahnya, kalau dalam pandangan ilmu ini, ilmu tasawuf, ketika kita banyak makan maka perlu banyak harta. Kalau perlu banyak harta, kalau bicara banyak harta, perlu banyak bekerja. Ketika banyak bekerja, lalai dengan ibadahnya. Ketika lalai dengan ibadahnya, itulah yang membawai kepada maksiat. Jadi kalau misalkan sebaliknya, Tengku, gimana? Kita banyak makan tapi nggak butuh harta yang banyak, atau artinya bekerja sewajarnya, atau bekerja keras tapi tidak melalaikan ibadah. Ya, selama tidak melalaikan ibadah tidak masalah. Karena yang dikhawatirkan dalam ilmu tasawuf ini, dengan orang sibuk dengan urusan duniawinya, ia lupa akan urusan akhiratnya. Jadi kesimpulannya yang disebutkan tadi, sehingga dengan lapar yang dapat ia senantiasa beribadah kepada Allah, maka lapar itulah disebut dengan kunci surga. Jadi tidak semua lapar itu kunci surga. Artinya orang yang lapar namun ia sibuk dan fokus dengan ibadah, lapar yang seperti itulah disebut dengan kunci surga. Dan ialah yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Dan tiada yang sangat berkehendak bagimu, hai murid, melainkan akan keduanya. Keduanya, terbukanya pintu surga dan mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mengikat ia akan batu pada perutnya karena sangat laparnya. Nabi pernah suatu ketika memimpin salat jamaah dengan para sahabat. Ini perut Nabi diikat dengan batu. Tujuannya apa? Pertama, untuk menahan rasa lapar. Yang kedua, untuk menampakkan bahwa perutnya Nabi itu masih stabil. Kalau orang tidak makan, perutnya kan kempes. Jadi untuk menampakkan stabil, Nabi mengikat batu di bagian perutnya untuk menahan lapar dan supaya terlihat biasa di hadapan para sahabat. Itu Nabi. Makanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuat ibadah sampai kakinya bengkak. Karena pertama, Nabi itu orang yang sudah dibersihkan hatinya oleh Allah dari semenjak kecil.
Dan dari usia berapa tahun? Berapa tahun Guru? 6 tahun. Dari usia Nabi 6 tahun, di masa Nabi masih di bawah bimbingan Halimatus Sa'diyah, masih bersama ibu susunya. Nabi didatangi oleh 2 malaikat untuk dibersihkan hatinya dari semenjak kecil. Makanya sifat-sifat yang disebutkan tadi itu bersih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih. Nabi kalau makan ya seperti yang disebutkan tadi, nahnu qaumun, kami adalah kaum la yaqulu illal ju', tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, dalam keadaan sangat butuh kepada makan, baru Nabi dan para sahabat makan sewajarnya, sehingga aktivitas ibadahnya tiada yang menghambat, tiada dihambat oleh rasa kenyang yang berlebihan. Nah, inilah alasan kenapa disebut berlebihan dalam makan dengan penyakit hati, karena efeknya nanti kepada ibadah. Gimana Pak? Gimana Pak? Itu nantinya soal makan. Nah, Jadi saya tahu domi sama buku. ya. Jadi dapat jauh di tengah bukunya kasih itu. Dia dapat jauh dah kan lebih kau ya. Jadi yang di tengah juga aku bayar apa. Jadi apa makanannya kan mubazir sama dengan keberdosa hati itu. Jadi gimana ni? Saya sama berdosa. Yo, ayat penting. Ketika berhadapan mubazir dengan terlalu kenyang. Ini 2 pilihan yang sulit. Mau pilih makan berlebihan penyakit hati, mau buang makanan bazir, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi kalaulah pilihan semacam itu, pertama, ya kalau sanggup kita yang tadi untuk tidak berlebihan, pertama. Yang kedua, kalaulah lebih dari sisa yang kita makan, berbagi dengan orang lain. Kan berbagi ini tidak mesti ketika sisa. Kita bisa menebak dari awal, ini cukup atau lebih. Kalau kira-kira cukup, habiskan. Sekedar cukup untuk kekuatan dalam ibadah. Oh, ini lebih dari kadar cukup, berbagi terlebih dahulu, atau berbagi kemudiannya. Yang intinya tidak dibenarkan pun ketika makanan tersisa itu dibuang tanpa digunakan. Yang kemudian innal mubadzirina kanu min ikhwani syaitan, sesungguhnya perbuatan mubadzir itu termasuk saudara setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, sedangkan setan itu bagimu musuh yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut langkah-langkah setan. Jadi ya, 2 pilihan yang tidak mesti dipilih, 2 pilihan yang tidak hak untuk dipilih. Artinya perhatikan terlebih dahulu, ini berlebihan atau tidak. Jadi mempertimbangkan terlebih dahulu supaya hasilnya menjadi hasil yang baik. Itu caranya Wah. Kada nilainya habis puan. Habis tujuh kau pelebek. Tajuk pakai kain hendak. Kau.
Jadi kesimpulan sementara tentang masalah syarhut ta'am tadi, dinilai bahwa ia suatu penyakit dari penyakit hati ketika arahnya kepada maksiat. Ketika arahnya kepada maksiat, kita